Fatihah qala al-muallif al-habib Abdullah bin Al-Haddad bin wal nafi'an surah al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian taklim kita, pembahasan Al-Faqir yang beberapa minggu yang lalu sewaktu menggantikan Habib Ahmad juga, yaitu tentang di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di antaranya yang kemarin belum selesai itu pembahasannya di bab jihad yang terakhir subbabnya, ya, di halaman berapa itu? Halaman 60, ya, tentang bab jihad yang terakhir, tentang perkara tentang dosa besar berperang sesama muslim. Ya, dikatakan qala al-muallif summa inna min akbaril kaba'iril mubiqat wa azamil jara'imil muhlikat qatalul muslim ba'duhum ba'dan ala riyasi wal mulk wa khuzuzul dunya wal hamiyah wal asibati allati hiya min umuril jahiliyah wa qad qala Allah ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban aziman. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan tentang perkara tentang di akhir pembahasan bab jihad yang beberapa minggu yang lalu Al-Faqir sudah ngisi beberapa materi, ya, di antaranya di akhir dari pembahasan bab jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau menekankan tentang bahayanya, ya, summa inna min akbaril kaba'iril mu'biqat, salah satu lagi dosa besar dan kesalahan yang sangat berat hukumannya, yaitu ialah orang-orang yang berperang antara sesama muslim. Ya, ini penting ini. Orang-orang yang berperang antara sesama muslim. Ya, karena apa? Ya, wa azamul jara'imil muhlikat, ya, yang berperang, ya, karena berebut kerajaan, kekuasaan atau kepemimpinan, ya, atau karena tamak ingin harta dunia, atau karena ingin mengangkat diri dan bangsa menjadi tabiat kaum jahiliyah. Ya, kalau dulu kenapa ingin mengangkat tabiat atau mengangkat diri dan bangsa, kenapa? Karena banyak dulu kita lihat yang sering berperang untuk mengatakan apa? Supremasinya dianggap negara dia, raja dia yang kuat, dia harus melakukan apa? Ekspansi, penjajahan. Kalau bahasa sekarang ini penjajahan. Itulah yang dilakukan oleh Israel juga termasuk saat ini. Penjajahan, ya kan, banyak kita lihat film-film atau kisah-kisah sejarah dahulu tuh, ya, yang memang diisi untuk apa? Memang berperang, berebut kekuasaan. Raja serang sana, serang sini, nggak peduli, walaupun sesama agama, termasuk yang sesama agama muslim. Nabi melanjutkan wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbati yaumin nahar fi hujjatil wada. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam pidatonya di dalam hari raya Idul Kurban pada peristiwa Haji Wada, ya, innallaha harama alaikum dima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kamu darahmu, hartamu, bendamu, ya, kehormatanmu seperti haramnya harimu pada bulanmu dan negerimu. Ini awas, perhatikan, kata Nabi, jangan kamu menjadi kafir kembali sesudah aku meninggal sebagaimana kamu memenggal leher sebagian yang lain. Ya, di sini Allah, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah sudah mengharamkan atas kamu darahmu, ya, dan kehormatanmu bagaimana yang saling membunuh sesama muslim. Ya. Sabdanya lagi di waqala alaihi Nabi SAW, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Dilanjutkan dalam hadis yang lain, mencaci maki seorang mukmin adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Banyak sekali di sini hadis ini, banyak sekali Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang bahaya kita saling membunuh sesama muslim, dosa besar. Nah, ini pernah terjadi di zaman dahulu, pernah terjadi ketika berebut kekuasaan atau karena ingin berebut harta dan yang lainnya. Bahkan di abad modern terjadi pembantaian manusia besar-besaran, ya, yang membunuh sesama muslim dengan kalimat takbir Allahu Akbar dilakukan. Apa itu? Seperti sekelompok siapa? ISIS dan para kelompoknya yang menghalalkan darah
sesama saudara umat Islamnya. Ini terjadi, korbannya bukan sedikit, korbannya banyak sekali bab ISIS ini. Hati-hati ya, bab ISIS ini korbannya sangat banyak sekali. Dan ternyata terbukti setelah sudah mulai kalah, ISIS sudah mulai lemah, terbukti pengakuan dari pejabat Amerika Hillary Clinton mengatakan bahwa kami yang membuat ISIS, kami yang menciptakan ISIS. Sekelompok kalangan umat Islam yang salah tarbiyahnya, salah pendidikannya, salah belajarnya, salah memahami ilmu agama, sehingga dia dengan gampang menghalalkan darah sesama saudaranya umat Islam. Ini terjadi. Bahkan bukan hanya ditembak, rata-rata yang dibunuh sama ISIS bukan orang kafir. Yang dibunuh sama ISIS orang Islam, orang Muslim di Irak, Muslim di Suriah, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan orang Indonesia yang ikut ISIS banyak. Waktu ISIS di Irak, ISIS di Suriah, itu banyak ternyata orang-orang Indonesia yang ikut, anak-anak muda yang gak ngerti belajar agama, yang demen suka menyalahkan, yang akhirnya ikut, akhirnya ujung-ujungnya ikut dari kelompok ISIS, bahkan membunuhnya. Anda bisa lihat sendiri videonya. Beda dengan mujahidin Hamas dan yang lainnya, ketika dia berperang, dia tembak Israel, orang-orang kafir jelas. Apa yang dibunuh sama ISIS, orang Islam, dibunuhnya pakai apa? Digorok lehernya satu persatu, ditumpahkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini terjadi ya, ini terjadi. Nah makanya hati-hati. Habib Abdullah bin Wahid mengatakan dalam bab jihad ini, intabih, peringatan tentang terakhir dosa besar berperang terhadap sesama muslim, apalagi sampai kita membunuh. Nah, pembahasan kali ini pada malam hari ini saya mau kaitkan tentang pembahasan Habib Abdullah bin Wahid kitab Nasuh Diniyah dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ada di sini saya ngambilnya sudah yang terjemahannya ada. Kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Imam Al-Ghazali sudah membahas tentang bahaya kalau kita mulainya ISIS dari apa sih? Cikal bakalnya ISIS dari apa sih? Adanya orang-orang yang suka saling menyalahkan. Setelah saling menyalahkan, merasa kelompoknya yang paling benar, kelompok yang lain salah, bahkan dianggap orang-orang yang berbeda pemahaman agamanya dengan kelompok mereka lebih najis, lebih bahaya dari pelaku-pelaku maksiat, dari pelaku orang yang mabok, orang yang berzina, lebih bahaya yang berbeda pemahaman agamanya daripada dia. Sehingga dia kafirkan sesama saudaranya, sehingga dia halalkan darahnya untuk dibunuh. Nah, Imam Ghazali mengatakan di dalam pembahasan I'lam annal khilafa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawallaha khulafa'ul rasyidun al-mahdiyun. Ya, bahwa ketahuilah bahwa kepemimpinan ya ketika Nabi Muhammad SAW wafat ya, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, para pemimpin penggantinya, dan setelah itu setelah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, berganti Islam ya di zaman itu dalam sejarah berganti ke sistem kerajaan. Nah, mulai waktu zaman Nabi jelas pemahaman agama jelas sumbernya setelah Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Setelah Nabi nggak ada para sahabat. Bahkan diakuin di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, semua pemahaman agama setelah Khalifah ini kalau bingung nanyanya kepada muaranya ilmu. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana dalam hadis Nabi ya, ana madinatul ilm wa ali babuha. Sumbernya ilmunya kepada keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi. Ini dilakukan. Setelah khalifah sudah nggak ada, kembali kepada sistem jahiliyah, yaitu sistem kerajaan. Nah, mulai ada perbedaan. Mulai adanya kepentingan. Ketika khalifah Bani Umayyah berkuasa, yang menentang banyak yang dipinggirkan. Ketika Bani Abbasiyah seperti itu. Bahkan terjadinya puncaknya ketika ketika cucunya Nabi Imam Husain alaihissalam dan bersama para keluarganya dan sahabat dan pengikutnya dibantai di padang Karbala oleh Yazid bin Muawiyah laknatullah alaih ya. Nah, mulai saat itu banyak ulama yang sudah ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ada sudah mulai yang
mana yang benar-benar lurus ngikutin Nabi, ada yang mana sesuai pesanan penguasa. Bahkan nggak banyak juga yang ingin dengan kepamoran turun, karena kadarnya sudah di zaman tabiin dan yang lainnya. Nah, Imam Ghazali membahas tentang bab ini, tentang bahaya manusia yang suka berdebat tentang persoalan khilafiyah. Banyak orang yang suka berdebat soal khilafiyah. Apa sih khilafiyah? Perbedaan nih pendapat. Misalnya yang gampang, kita sholat di Masjid As-Sa'adah, bismillahnya dikeluarkan. Kalau subuh pakai kunut. Kita di sini baca tahlilan, maulidan. Tapi ada kelompok yang enggak suka. Nah, ini memahami perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang mana yang khilafiyah, mana yang benar-benar usuluddin. Makanya penting ya kita untuk memahamin ya tentang usul dan furu. Usul dan furu ini ya memasuki dengan semua pembahasan agama, dalam baik akidah, syariat dan akhlak. Ya, usuluddin apa sih? Usuluddin itu pokok agama. Sumbernya agama, pokok, usul, pondasi. Ini kita fundamental, nggak boleh berubah. Dalam usuluddin umat Islam nggak boleh berbeda. Ya, sehingga orang yang berbeda dalam usuluddin wajib disikapin dengan tegas selama masih memiliki dalil yang jelas. Misalnya apa? Rukun Islam kita, apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Yang kedua, salat. Ketiga, puasa, zakat, haji. Ada orang yang mengaku ajaran Islam tapi nggak melaksanakan salat, tapi nggak bersyahadat. Syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada seperti kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah apa waktu itu kenapa ditentang? Karena berbeda dalam usul. Ahmadiyah apa waktu itu mengatakan, setelah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia katakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai apa? Rasulullah, sebagai utusannya. Ini jelas sesat. Kenapa? Dalam Al-Quran surat At-Taubah kalau nggak salah, maka Muhammad Abahrin kalau nggak salah dalam surat At-Taubah ayat 40, bahwa penutup daripada para nabi, khataman nabiin dalam syariat Islam adalah siapa? Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di. Setelah Nabi Muhammad gak ada nabi lagi. Ini dalam usul. Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad, umat Islam. Sehingga kalau ada yang berbeda dalam usul, syahadatnya beda, ini jelas sesat. Ada orang mengaku Islam tapi nggak sholat, bukan berarti dia lalai meninggal. Ada orang yang dia tahu dia sholat tapi dia meninggalkan sholat, dia lalai, dia lupa, itu dia berbuat dosa. Tapi ada yang nggak mengakui sholat. Saya cuma mengucap apa? Saya tahu Allah Gusti Allah, tapi saya nggak mau sholat. Ada nggak ajaran seperti itu? Ada, nggak mau sholat. Itu salah, sesat. Nggak mau puasa atau haji seperti Ahmadiyah. Saya katakan lagi, Ahmadiyah kenapa? Ahmadiyah dulu hajinya bukan ke Mekah, bukan ke Ka'bah, tapi hajinya ke tempatnya dia, pendirinya. Ini kan jelas sesat. Rukun imannya juga berbeda. Ya. Ini yang dalam usul. Nah, sehingga menyikapinya harus tegas dalam meluruskannya. Oh, ini sesat. Tapi kalau furu'uddin, ya, furu'uddin nggak fundamental, ya, tidak prinsip, nggak mendasar, ya, sehingga menyikapinya perbedaan dalam furu', ya, selama masing-masing punya dalil. Selama masing-masing punya dalil, ya, perbedaan dalam furu' khilafiyah bukan menyimpang, sehingga wajib disikapi dengan toleransi, menghargai. Apa khilafiyahnya? Ya, di sini yang nanti kan Imam Ghazali juga jelaskan. Di sini materi ini saya dapat dari guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Ya, kalau furu'iyah ini menyikapinya harus toleransi, selama masing-masing punya dalil. Misalnya apa? Dia tetap mengaku syahadat terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Dia sholat, tapi tata cara sholatnya beda-beda, punya dalil. Kita mazhab Imam Syafi'i, saya contohin ya, sambil mau setengah berdiri gitu. Kita kan kalau Imam Syafi'i kan sholatnya begini. Kalau Imam Maliki bagaimana? Ada yang tangannya lurus, ada yang tangannya ke samping, ya. Semua masing-masing punya apa? Punya dalil, ngikutin a'immah arba' mazahib. Imam Syafi'i, Imam Maliki dan yang lain semua punya ada dalil, ada rujukannya. Sholatnya tetap ada nggak? Tetap. Imam Syafi'i kunut dalam subuhnya wajib dibaca, sehingga kalau kita nggak baca kita wajib melaksanakan sujud sahwi. Tapi imam yang lain ada yang berbeda pendapat, semua punya dalil. Menyikapinya toleransi, saling menghargai.
Ini furu, cabang agama. Khilafiyah ini harus saling toleransi. Jangan merasa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Semua punya dalil, punya argumentasinya ada. Apa merujuknya apa? Merujuknya sudah jelas. Ada yang paling umum, kita ada arba mazahib, ada 4 mazhab. Apa sih? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Ini kayak sumber madrasahnya ilmu. Mereka semua 4 mazhab ini bersumber kepada Quran dan hadis. Bahkan Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki dan yang lainnya. Ya, saling menghormati. Makanya ulama-ulama salafun soleh kita, para habaib kita, para ulama salaf kita, dalam kajian-kajian kitab kuning itu rata-rata semua pembahasan mereka dalam masalah furu, dalam masalah akhlak dan yang lainnya, di dalam akhir bab, akhir kitab pasti yang ditulis apa di dalam kitabnya? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Enggak merasa paling benar. Kitab saya paling benar, Anda sesat, Anda salah, Anda kafir, Anda bid'ah, dolalah, keluar, bukan Islam. Kan ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Banyak. Sehingga menyikapinya harus toleransi, saling menghargai. Ini penting ini. Ya, jangan kita salah memahami. Salah memahami usul dan furu ya bisa membawa perpecahan ya. Karena memahami usul dan furu merupakan kunci untuk mengetahui mana yang pondasi, yang prinsip, mana yang tidak prinsip, mana yang perbedaan, mana yang penistaan. Seperti contoh, ada yang kita kan sholat Imam Syafi'i tangannya seperti tadi, Imam Maliki berbeda dan yang lainnya. Ada yang sholat kayak kemarin belum lama, beberapa tahun yang lalu, 5 apa 10 tahun yang lalu, zaman saya masih kuliah itu tahun 2002 sempat ramai itu, 2003 itu. Ingat di Malang kalau tidak salah terjadi ya. Apa? Sholat pakai bahasa Indonesia. Jadi bukan Allah Akbar, Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Semua diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada dalilnya nggak tuh? Ada nggak dalilnya? Nah itu jelas salah, itu jelas sesat. Nggak ada dalilnya. Jadi semua jangan mentang-mentang masalah furu kita nggak paham. Dalilnya mana dulu? Ada dalilnya. Nah kalau itu yang di Malang, kenapa dikategorikan sesat? Karena nggak ada dalilnya, merusak nilai kesakralan agama itu. Ya, atau yang mengaku siapa itu? Apa? Lia Eden ya, tukang bunga kan tuh, ngaku apa? Malaikat ya kan? Terakhir ngaku Jibril ya kan? Nauzubillah min zalik. Atau ada lagi dulu tukang cukur, namanya Ahmad Syukur di Bandung kalau nggak salah, ngaku nabi. Nah itu kan jelas sesat. Ya jadi nggak ada itu sholat pakai bahasa Indonesia, nggak ada, itu jelas sesat. Ya jadi kalau perbedaan tadi asal memiliki usul dan furu, apa memiliki sumbernya, ada dasarnya. Ini menyikapinya harus apa? Harus saling menghargai. Nah ini penting. Nah makanya Imam Ghazali mengatakan ya tentang menyaratkan ya tentang pemahaman yang benar ya agar kita tidak salah memahaminya ya tentang perbedaan tentang khilafiyah ya. Yang pertama kata beliau, syarat, menetapkan syarat yang bisa digolongkan untuk saling tolong menolong dalam masalah khilafiyah, dalam perdebatan. Ini jangan sampai kita kalau berdebat masalah agama merasa yang paling benar, akhirnya saling menyalahkan. Makanya syarat-syaratnya. Kalau orang berdebat masalah khilafiyah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada syaratnya. Yang pertama, ya, syarat yang pertama yang mereka ajukan adalah bahwa perdebatannya untuk mencari kebenaran. Perdebatannya untuk mencari kebenaran yang salah satu tugas dalam Islam fardu kifayah. Jadi niat debatnya kalau berbeda pendapat emang untuk cari kebenaran, bukan nyari yang paling benar sendiri. Misalnya kita ada yang sholatnya kan berbeda-beda itu, atau bacaannya ada yang baca Quran atau enggak, semua pada punya dalilnya yang baik, semua arahnya yang baik, nggak ada yang salah. Kecuali kalau sholat bahasa Indonesia itu nggak diterjemah, itu kan ngaco. Malaikat juga nanti bingung kan, semua beda-beda. Nah kalau sholat di Masjidil Haram bingung nanti imamnya. Kalau besok imamnya ganti orang Indonesia, orang Malaysia, orang yang lain kan beda-beda bahasanya. Ya. Nah, jadi yang pertama, selama perdebatan tadi untuk menuju kepada kebenaran. Ya. Yang kedua, bahwa setiap pihak yang terlibat mau pembahasan masalah khilafiyah, berdebat masalah khilafiyah, ya, yang dikatakan di sini yang kedua, ya, tidak boleh menganggap kalau perdebatan yang di tengah yang dilakukan ini tidak penting,
mengesampingkan fardu kifayah. Jangan sampai kita berdebat yang lebih ini, padahal ada unsur yang lebih penting untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang yang nggak kelar-kelar, pagi siang malam berdebat masalah agama yang bukan fundamental, tinggal nyalahin mulu kelarnya. Bahkan ngajinya dari pagi siang malam nyalahin sesama saudaranya umat Islam, sehingga sibuk memecah belah umat Islam. Ada nggak yang begitu? Ada, ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga yang dibolehkan untuk kita berdebat khilafiyah yang baik, ya, adalah bahwa seorang pendebat harus memiliki kemampuan atas apa yang tengah diperbincangkan dan sekaligus memberi putusan dan solusi untuk tanggung jawab yang baik. Jangan kita berdebat sama orang yang jahil, nggak ngerti ilmu agama. Berdebatnya niatnya memang untuk mencari ilmu. Kalau di pesantren-pesantren ini banyak. Di sini yang tamatan pesantren atau yang pernah di pesantren tahu ada bahsul masail, debat, dialog tentang masalah Islam. Oh, ini ada masalah nih hukum, berdebat. Menurut imam mazhab ini seperti ini, imam mazhab ini seperti ini. Semua mengeluarkan argumentasi, dalil, berdebat. Niatnya untuk apa? Untuk menyelesaikan hukum, nyari solusi. Tapi kebanyakan dari kita kalau berdebat masalah agama di luar pesantren, di luar bahsul masail, atau lagi debat-debat di publik, niatnya untuk ngapain? Untuk saling menjatuhkan, bukan nyari kebenaran. Apalagi di medsos. Ini di medsos nih, hati-hati nih. Ini di handphone kita nih, kita berdebat nih tentang macam-macam. Yang dicari bukan kebenaran. Yang dicari apa? Yang dicari gue yang paling benar, gue yang paling hebat, lo yang salah. Ada kayak begitu? Banyak, ini hati-hati. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau niatnya seperti itu ditolak. Harus niatnya benar-benar ingin cari kebenaran untuk menerapkan hukum yang baik. Nah, syarat keempat dibolehkannya untuk berdebatan khilafiyah yang baik, ya, memang ada subjek masalah yang lagi bahas aktual, permasalahan hukum yang aktual. Misalnya apa, kalau di Indonesia saat ini masalah hukum yang baru yang harus ditetapkan, ya, lagi rame misalnya tentang masalah apa di Indonesia ini. Kemarin belum lama waktu itu kan sempat rame waktu masalah 212 tentang bagaimana hukum sholat Jumat di lapangan, boleh apa tidak. Nah, kan ternyata kan ada yang mengatakan main menyalahkan, tapi ternyata setelah ada bahsul masail dikumpulkan, ternyata dari kitab-kitab salafun soleh kita sudah dibahas itu ada, boleh. Ini kan permasalahan baru. Atau ada permasalahan yang lain banyak tentang hukum waris dan yang lainnya, yang itu memang dicari masalah yang terbaru. Karena setiap zaman pasti ada perbedaan. Setiap zaman ini kita ada mempunyai masalah-masalah baru yang bermunculan. Nah, perdebatan diskusi itu untuk mencari kebenaran yang baik, menentukannya, ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, sebaiknya kata Imam Ghazali, apabila terjadi perdebatan masalah khilafiyah, dilakukan di tempat yang tertutup, tempat yang khusus, ketimbang dilakukan tempat terbuka. Nah, ini penting. Artinya kalau mau ada diskusi perbedaan pendapat, selesaikan. Ada pro dan kontra, bahas, duduk, bawa semua dasar-dasar ilmunya. Si A punya rujukan ilmunya, si B punya rujukan ilmunya. Di tempat yang tertutup. Tapi saat ini kenapa bahaya terjadinya perbedaan pendapat begitu banyak, sehingga umat Islam saling serang, saling berantem satu sama lain, karena semua bebas di mimbar. Bahkan diupload di medsos, di internet. Dilempar ke publik, nggak ada yang memahami dengan benar. Apalagi yang dia sampaikan menyalah-nyalahkan yang sudah bertahun-tahun, yang sudah berabad-abad lamanya ulama-ulama salafun soleh kita ajarkan dengan baik. Makanya ini kan kenapa saya katakan tadi cikal bakalnya ISIS adanya pemahaman takfiriyah. Pemahaman takfiriyah apa? Yang suka menyalah-nyalahkan. Ngajinya dari awal sampai akhir babnya bid'ah. Ini bid'ah, ini dolalah, sesat, kafir, halal darahnya dibunuh. Beda pendapat. Gimana ditanya, ustadznya ditanya, gimana maulidan? Maulidan bid'ah, haram. Pelaku bid'ah, haram, lebih bahaya dari orang berzina, lebih bahaya dari orang mabok dan yang lainnya. Ini kan terjadi saat ini. Lebih bahaya dari orang kafir, na'udzubillah. Sehingga orang yang awam mendengarnya, oh iya, beda, ini berarti wajib diperangin. Makanya nggak kelar-kelar seperti itu. Banyak nggak seperti itu? Makanya zaman Nabi ada zaman Masjid Dirar membuat fitnah, diperangin sama Nabi.
Hati-hati makanya. Makanya saya pernah ceritakan waktu itu di Masjid As-Saadah lagi taklim di tempat ini. Dulu pernah kejadian di Masjid As-Saadah. Zamannya waktu itu merebut yang ngurusin masjid bukan Ustadz Jajang, masih zaman almarhum Bukhari. Ustadz Bukhari ada. Kebetulan saya lagi ada, saya masih anak-anak itu, masih remaja. Abah lagi nggak ada, emang udah dipesenin sama Abah. Di sini thorigoh kita nggak berubah. Ba'da sholat kita zikir biasa, ya. Zikir yang biasa kita baca imam, ya kan. Kalau lagi taklim kita percepat, kalau yang lagi normal rutin subuh, maghrib bisa kan ada wiritannya. Tiba-tiba ada orang berjenggot datang duduk di sini, habis zikir disalahin, haram, kafir, bid'ah, sesat. Kita nggak pakai banyak tanya, udah diajarin sama Abah. Apa yang dilakukan? Pakai mic, ente diem, ente keluar. Jangan ganggu masjid yang sudah dari dulu punya thorigoh ahli sunnah wal jamaah, jangan dirusak-rusak. Kalau ente nggak setuju, ente keluar bikin masjid baru. Ada nggak jauh tinggalnya dari sini, sang jadi gembong, salah satu gembong mereka itu. Saya nggak perlu sebut namanya. Sekarang nggak pernah sholat lagi, dulu suka sholat di sini. Ya, kan mestinya seperti itu. Kalau dia nggak setuju dengan satu masjid, bikin aja masjid baru, ikutin caranya dia. Dia mau sholatnya nggak pakai kunut, silahkan nggak pakai kunut. Masjid ini pakai kunut, jangan dirubah. Oh, masjid tempat yang sudah kita, misalnya tempat masjid Muhammadiyah nggak pakai kunut, kita hormatin. Jangan kita datang harus pakai kunut, dosa kalau nggak pakai kunut. Jangan seperti itu. Akhirnya yang ada timbulnya apa? Perpecahan, ribut, nggak pernah akur umat Islam. A'immah 4 mazhab itu sudah mencontohkan. Imam Syafi'i waktu ke tempat gurunya yang berbeda, dia sholatnya ikutin gurunya. Gurunya mungkin bismillahnya nggak dikeluarkan, dikecilkan, dia ikutin. Nggak dia merasa yang paling benar. Ini saling menghormati. Ini kan kebanyakan kadang-kadang nggak ngerti. Tempat yang tadinya harmonis, sudah dari turun-temurun ajarannya seperti ini, datang orang baru, merasa paling hebat, merasa paling alim, menyalah-nyalahkan. Akhirnya setelah menyalah-nyalahkan apa? Bikin gaduh, pecah. Berapa banyak masjid sampai sengketa. Berapa tahun yang lalu masjid di Kampung Rambutan pakai polis line. Polis line dibatasin. Sengketanya bukan sengketa urusan ahli waris. Yang atu mau kunut, yang atu nggak mau kunut. Ribut masjid sampai ditutup. Nauzubillah. Terjadi ini. Ini terjadi. Makanya hati-hati. Jangan salah menyikapi perbedaan khilafiyah. Makanya ruang diskusi masalah khilafiyah jangan terlalu diumbar di publik. Kalau yang nggak paham, kalau yang hadir yang paham, kalau kayak di pesantren tuh emang kenal bahsul masail, kelihatan. Kita bisa lihat mana yang benar-benar berujuk kepada ilmu, mana orang yang berdebat tidak berdasarkan ilmu tapi berdasarkan kebencian. Ini beda. Kalau berdebat berdasarkan kebencian nggak akan selesai itu ilmu. Seperti contoh, Anda mungkin sebagian lihat kemarin waktu polemik masalah nasab Ba'alawi, keturunan Habaib di Indonesia. Alhamdulillah kita punya guru yang biasa ngajar di Masjid As-Saadah, ya, hadir bersama para alim ulama, para kiai, ya, di Banten, di Kesultanan Banten, Habib Hanif dan para ulama berdebat antara yang nggak setuju dengan yang setuju. Kelihatan, yang satu merujuk kepada ilmu, yang satu menurutnya ilmu tapi ternyata lebih ujung-ujungnya apa? Kebencian. Kita bisa lihat mana yang pesanan dan mana yang tidak, akan terbukti semua dalam debat. Itu kelihatan. Ya, makanya ini harus penting ya. Nah, kemudian yang berikutnya Imam Ghazali mengatakan bahwa persoalan khilafiyah, ya, pihak yang berdebat, yang berkepentingan harus cenderung tadi pada kebenaran dengan semangat yang sama-sama dijunjung tinggi, ya, yang nggak boleh ada menyatakan dirinya yang paling benar dan yang lain salah, saling menjatuhkan, ya. Nggak boleh merasa apa lebih hebat dan nggak mau dinasehatin. Ya, ini dikisahkan dalam Imam Ghazali, dikisahkan ketika sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya, menyampaikan khutbah, lalu tiba-tiba ketika Sayyidina Umar lagi berkhutbah, ya, datang di sini dikatakan pada saat datang seorang wanita dan mengoreksi khutbahnya Khalifah Umar. Setelah itu, ya, apa yang dilakukan oleh pemimpin Khalifah Umar? Dia dengarkan, ya, dan dia sadarin akan kekurangan yang dia sampaikan. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu juga pernah ketika ditanya oleh seseorang dan dia menjawab dengan santun, ketika orang tersebut menunjukkan pendapat yang berbeda dari apa yang Imam Ali lakukan,
maka jawaban Imam Ali pun menunjukkan sikap menerima atas perbedaan yang tadi. Artinya nggak merasa paling hebat dan menyalahkan, apalagi pemimpin dikritik, didebat, marah, nunjuk-nunjuk, ngamuk, repot itu, nggak boleh seperti itu, ya. Nah inilah beberapa syarat yang dilakukan tentang berbolehnya kalau khilafiyah harus merujuk kepada kebenaran, ya. Jangan sampai perdebatan khilafiyah nggak ada batasannya, ya. Ini dilakukan, ya. Dan yang ke-8 kata Imam Ghazali harus ada moderatornya kalau lagi debat khilafiyah. Jangan nggak ada moderator, nggak ada penengah, nggak ketemu ujungnya. Nah inilah yang terjadi di mana? Di medsos ada nggak moderatornya? Moderatornya nggak ada. Jangan ada dua nih orang lagi berdebat di medsos. Ini yang ada makin ramai kan kalau di medsos. Kenapa? Nggak ada penengahnya. Nah saat ini yang berusaha jadi penengah, Kominfo ataupun penguasa yang punya media malah mengkat mana yang benar. Akhirnya yang muncul yang salah. Seperti contoh kerusakan akhlak saat ini, masalah LGBT dan yang lainnya. Berapa banyak ulama-ulama dasar-dasar agama Islam yang meluruskan tentang pemahaman LGBT, semua di medsos di take down semua, dihancurkan akun-akunnya. Tapi yang ada setiap hari di medsos isinya apa? Pelaku LGBT, pelaku zina, pelaku maksiat, pelaku orang-orang zolim, orang-orang yang korupsi dan yang lain ditampilkan terus-menerus. Yang lurus nggak boleh ditampilkan. Akhirnya apa? Di brainwash otak manusia bahwa kejahatan itu benar, kejahatan itu boleh, kejahatan itu biasa, dianggap biasa. Ketika kejahatan, kemungkaran dianggap biasa, maka besok orang akan coba ini bukan merupakan pelanggaran dalam Islam. Ini banyak terjadi. Berapa banyak yang seperti itu? Bahkan kita bukan hanya posting Israel, ini selain posting ulama kita banyak diblok. Ini guru kita Habib Hanif biasa ngajar di Hadroh Basaudan setiap Selasa awal bulan, biasa ada. Meme-nya ini kan sama kayak meme taklim Rebo Habib Ahmad atau Habib Alwi. Ada meme yang kalau Hadroh Basaudan Habib Hanif, saya ada pasang fotonya Habib Hanif mau ngisi Selasa. 2 tahun kemarin aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi karena dari kemarin Habib Hanif lagi vokal masalah Palestina, vokal masalah kebiadaban Amerika dan Israel, baru bulan kemarin kita bikin acara, berapa kali medsos Asadah mau nampilin meme, cuman undangan hadirin majelis Hadroh Basaudan bulanan Habib Hanif di Asadah, diblok, ditutup, gagal, dianggap melanggar komunitas. Ini kan wasit nggak sesuai nih, moderator nggak sesuai. Makanya hindarin perdebatan di medsos tuh, jangan banyak yang ngoceh-ngoceh dah. Tapi yang anehnya kadang-kadang di medsos nih kalau ngomong masalah agama semua rame berdebat. Kalau masalah khilafiyah rame nggak? Rame. Tapi kalau masalah kemungkaran akur semua. Masalah tempat maksiat akur semua ngeliatnya. Artis lagi joget-joget akur nggak? Nonton. Yang pro dan kontra nonton semuanya. Tapi kalau masalah agama udah kayak paling alim semua. Semua punya dalil agama, tapi begitu ngeliat kemungkaran, ngeliat artis lagi joget, telanjang, ngeliat semua tuh pelakunya pro dan kontra ngeliat. Ini yang terjadi banyak manusia. Ya hati-hati. Makanya kata Imam Ghazali, hindarin perdebatan yang tidak membawa manfaat. Khilafiyah, perbedaan pendapat, silakan kalau ada diskusi ilmiah untuk membawa kebaikan silakan. Tapi kalau membawa dampak keburukan, tinggalkan. Nah inilah tentang batasan dan metodenya. Nah kata Imam Ghazali dikatakan bahaya debat dan dampaknya bagi akhlak. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Sikap dengki memakan amal kebaikan seorang hamba seperti api yang melumatnya. Seorang pendebat tidak bisa terbebas dari rasa dengki dan rasa benci terhadap lawan bicaranya. Banyak kita bisa lihat saat ini yang isinya hanya kebencian. Nih hati-hati nih makanya saat ini. Termasuk saat ini nih masalah debat ini, ya jangan sampai kita terjerembab terhadap rasa dengki, hasad, hasud, ya benci sehingga kita jadi menutup kebenaran. Ya, contohnya apa saat ini? Ini banyak masalah lagi rame nih, masalah di bangsa kita. Masalah apa? Masalah apa? Capres pemilu. Jangan sampai di medsos isinya cuman apa? Cuman debat satu sama lain saling menjatuhkan. Sesama saudaranya umat Islam.
kita ribut, kita berantem atas beda pilihan kita, ya, berantem satu sama lain, keluarga sampai tengah tegur-teguran, saudara sampai nggak tegur-teguran, sesama teman sampai nggak tegur-teguran. Kitanya berantem, begitu selesai pemilunya mereka akur, bagi-bagi jabatan. Kan yang 2019 kemarin begitu. Kita udah bela mati-matian lawan kecurangan, lawan kezoliman. Diam atas kezolimannya malah gabung. Ini kan yang terjadi kan? Makanya jangan terlalu fanatik buta terhadap pemimpin yang kita bela. Sekedarnya saja. Kalau pemimpin yang benar-benar menerapkan ajaran agama, amar ma'ruf nahi mungkar dari A sampai Z benar-benar, kita ikutin. Tapi kalau baru setengah-setengah, gerbong di belakangnya masih setengah-setengah, bahkan ada pembenci Islam, jangan terlalu serius. Kita dukung A, ya kita dukung si A atau si B atau si C. Tapi jangan sampai keributan terjadi yang lainnya. Silakan, dia jangan sampai sangat lagi rame nih. Sampai bahkan ada baru rame nih kemarin nih. Dengan gampang nih pejabat menghina. Kan lagi rame gara-gara nomor 1 namanya Amin. Akhirnya nggak ada yang mau ngomong apa dalam bacaan surat Fatihah, nggak mau ngomong Amin. Bahkan pejabat akhirnya dianggap melecehkan, atahiyatnya nggak mau begini, dibuat mainan, nggak boleh dibuat bercandaan. Sholat dibuat bercandaan, nggak boleh. Tandain tuh, jangan dipilih, terang-terangan aja kalau begitu. Kenapa? Sudah menista agama, ngeledek agama itu. Tandain mana pejabat, mana calon pemimpin yang emang cuman jualan ayat kursi, mana yang benar-benar menggunakan ayat kursi tuntunan Al-Quran sesuai dengan syariatnya. Hati-hati nih, jangan salah nih. Ya, kepemimpinan dalam Islam penting. Kita jangan salah milih pemimpin. Cuman jangan sampai di sini kita berdebat yang nggak guna. Kan saat ini di medsos isinya apa sih? Caci maki doang. Kalau mau terangkan visi misinya, ayo pemimpin yang Anda pilih, apa visi misinya, program kerjanya apa? Itu terangkan. Hindarin yang berdebat, saling menjatuhkan, ujung-ujungnya saling menjatuhkan apa? Mencelak mulu. Yang kita cari apa? Keburukannya. Mending diri kita paling baik. Nah, jangan seperti itu. Kenapa? Cukup belajar. Tapi halnya beda kalau kepemimpinan dalam Islam yang benar-benar. Ya makanya jangan salah. Beda. Konteks sekarang beda dengan 2000 berapa ya? DKI waktu itu 2000 berapa? 16 apa 17? 17. Jelas itu hak dan batil antara pemimpin muslim dan pemimpin kafir, jelas. Nggak ada sanggahan lagi. Kita wajib memilih pemimpin muslim. Nah, kalau sekarang tinggal dicari mana yang mudaratnya lebih sedikit, mana yang keburukan lebih sedikit. Karena sesama muslim semuanya masih seperti itu, jangan sampai salah. Beda kasusnya, konteksnya dengan waktu apa? 2017. Kan 2019 kemana sampai pecah belah. Kita udah berjuang mati-matian bela, bahkan pengen yang jujur lawan kezoliman. Kita udah benar-benar sampai digebukin umat Islam. Sampai ke Petamburan tuh, rumah guru kita Habib Rizik sampai digempur. Laskar berapa banyak yang ditembak-tembakin. Dianya bagi-bagi kursi. Dapat jabatan menteri enak-enakan. Hati-hati, tandain tuh mana yang munafik, mana yang tidak. Nih makanya kata Imam Ghazali bahaya debat dampaknya bagi akhlak. Ya, yang berikutnya, ya, bahaya keburukannya adalah dengan kita berdebat seputar persoalan khilafiyah cenderung memunculkan sikap takabur, sikap sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar. Man takabbara wada'atullah, ya, seorang mukmin mustahil memiliki rasa takabur dalam kalbunya. Pasti dia memiliki rasa hebat, merasa bangga, merasa yang paling benar. Hati-hati makanya. Makanya nih berdebat tujuannya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah, bukan merasa diri yang paling benar. Ya, dalam kemudian yang berikutnya, ya, tentang bahaya keburukan yang berikutnya daripada berdebat, yaitu cenderung kita akhirnya ghibah, namimah yang isinya bukan yang benar, isinya hoak, menjelek-jelekkan yang bukan pada tempatnya. Kan banyak saat ini nih. Ini kan lagi ghibahin banyak nih. Jelekin pemimpin yang atu begini. Wah, pemimpin yang A, si A nggak berhasil di DKI Jakarta, dijelek-jelekin, ghibah. Tanya orang Jakarta, berhasil nggak waktu dia mimpin kemarin? Orang Jakarta yang rasanya yang komen bukan orang Jakarta, ya kan? Yang komen, Jakarta nggak berhasil, jelek, buruk, cuman ngomong doang, dijelekin tuh pemimpin.
Tapi baru kita rasakan Jakarta waktu dipegang kemarin gubernur muslim rapi nggak? Akuin aja rapi, tenang, nggak gaduh, nggak kayak yang sebelumnya. Al-Quran dinista, orang dikata-katain kotor. Alhamdulillah tenang kemarin Jakarta. Nah inilah, jangan ghibah, jangan namimah. Ya, yang berikutnya, ya bahaya daripada berdebat. Ya, dalam surat An-Najm Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci, sebab sesungguhnya hanyalah Allah yang paling mengetahui sifat orang yang bertakwa. Ya, bahaya yang kelima adalah jangan mengklaim dirinya yang paling suci, paling hebat. Nah, ini kan seperti kelompok takfiriyah yang saya katakan, merasa dirinya yang paling benar, kelompok ajaran yang lain dianggap yang kafir, sesat. Padahal masalah bid'ah kita punya dalil, semua punya dalil landasan ulama-ulama salafun saleh kita. Kalau di rangkai diurai pembahasan masalah bid'ah panjang lebar. Kan lucu nih kelompok nih, seperti kelompok takfiriyah, ya kan? Yang cikal bakalnya ISIS itu kan menyalah-nyalahkan, merasa paling hebat, paling suci, dikit-dikit bid'ah. Gini kan yang dia bikin gak bid'ah. Apa? Kita bikin maulidan dibilang bid'ah, zikiran bid'ah, tahlilan bid'ah. Dia bikin bid'ah baru. Kan padahal ulama ahli sunnah wal jamaah membagi ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, yang dolalah. Ada bid'ah yang bisa diterima. Contoh bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib. Gak ada di zaman Nabi. Tapi berkat para tabi'in, para salafun soleh, para sahabat, ya, dengan adanya bid'ah tersebut, hal yang baru gak ada di zaman Nabi, tapi wajib kita amalkan. Apa? Tulisan Al-Quran. Zaman Nabi tulisan Al-Quran tidak ada fathah, tidak ada kasroh, tidak ada dhammah, nggak ada titik. Anda nggak tahu mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana ha, mana kha. Anda nggak tahu. Kapan adanya? Setelah zaman Nabi wafat, zaman tabi'in. Adanya muncul ilmu nahu. Imam, kalau nggak salah siapa namanya saya lupa, Imam Sibawih apa siapa itu, kepada Imam Ali dia merumuskan ada ba, ada titik ba di bawah, ta, ada titik dua di atas. Lapor kepada Imam Ali, unhu, arahkan, timbullah ilmu nahu dalam bahasa Arab. Ini bid'ah. Tapi wajib gak? Wajib, bisa menolong umat Islam sampai kita bisa baca Al-Quran. Kalau nggak ada ilmu nahu tadi, tak kita nggak tahu titiknya. Jangankan kita, orang Arab sana sendiri yang jenggotnya 2 meter nggak putus-putus, belum tentu bisa baca. Wajib, ini bid'ah. Jadi jangan mengklaim dirinya paling suci, paling benar sendiri. Kan lucu kadang-kadang kita dikatakan bid'ah disalah-salahin. Dia bikin bid'ah baru apa? Di Saudi Arabia, Pak, sudah 10 tahun atau hampir 20 tahun ini, kalau tidak salah itu hampir 20 tahun. Setiap habis sholat taraweh, dia nggak langsung witir. Kita habis sholat isya kita taraweh. Kita biasanya kalau di masjid-masjid kita langsung witir. Tapi kalau di Saudi Arabia, di Mekah dan di Madinah, dia nggak langsung witir, terutama di 10 malam terakhir. Apa di 20 malam terakhir itu dia bikin apa? Sholat tahajud berjamaah jam 12 malam, dia sholat tahajud 12 rakaat kalau tidak salah, atau berapa rakaat itu dia sholat tahajud berjamaah, baru ditutup sama witir. Jadi witirnya sekitar jam 2 pagi waktu sana. Nggak ada zaman Nabi sholat tahajud berjamaah. Ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Tapi bagus nggak? Bagus. Jadi nggak semua, jangan yang dia bikin nggak bid'ah, yang orang lain bikin, yang ahli sunnah, yang habaib, salafun, ulama-ulama kita dibilang bid'ah. Ini menganggap dirinya paling suci. Ini yang saya maksud. Hati-hati nih kelompok kita ada. Contoh, Al-Quran zaman Nabi disuruh diapain? Dibaca, dihafal. Tapi mereka apa? Kelompok-kelompok mereka kan paling banyak bikin. Kelompok-kelompoknya Anda paham kan kalau saya bahas kelompok yang mereka ini kan kelompok Wahabi yang lain paling banyak bikin apa? Yang sedikit-sedikit mengklaim bid'ah. Kelompok Wahabi paling banyak bikin apa? Musabaqah tilawatil Quran. Ada zaman Nabi Quran dilombain? Ada nggak? Nggak ada. Tapi bagus nggak? Bagus. Tujuan apa? Supaya anak-anak kita berlomba untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Jadi kalau yang dia bikin gak bid'ah, yang orang lain bikin bid'ah, ini namanya menganggap dirinya paling suci, egois. Nggak boleh seperti itu kata Imam Ghazali. Nah ini sedikit, waktunya sudah habis ini, ya sudah lewat 22 pas azan. Ya insya Allah yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi tentang kaidah Imam Ghazali ini. Ya ini penting ini. Ya jangan menganggap diri kita yang paling benar. Makanya terakhir pembahasan ini Habib Abdullah bin Abil Haddad mengatakan wa tasdidatil fi hadzal bab al-kasiraha ila ya bahwa berbagai ancaman tadi tentang bahaya berperang terhadap sesama saudaranya umat Islam ya sangat berat
dan tidak tertanggung oleh kalian manusia. Karena itu hendaknya falyuhzir, hendaklah kita sebagai umat Islam menjaga diri dan tidak tergelincir dari perbuatan murka Allah dengan sesama membunuh sesama saudaranya. Dimulai dari apa? Dari sebelum kita membunuh sesama saudara kita umat Islam, dari mulai merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, gemar menyalah-nyalahkan sesama saudara umat Islam. Setelah gemar menyalah-nyalahkan, mengkafirkan, dan akhirnya menghalalkan darah umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dihindarin dari sifat-sifat tercela tersebut. Amin ya rabbal